Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di sini Pak Dio akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang KBM 2 kegiatan belajar 4. Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan belajar 1 ya. Kenapa kita lompat ke 4? Karena 2 dan 3 itu sudah jelas di UKBM, tinggal kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di UKBM, maka insya Allah kalian akan bisa. Nah, sini Pak Dio akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 4-nya, yaitu tentang persamaan logaritma. Di sini sebelum kita belajar, kita harus paham tentang prinsip-prinsip untuk menyelesaikan yang namanya persamaan logaritma. Di sini ada 2 prinsip. Yang pertama adalah jika A log B sama dengan A log C, maka dia bisa ditulis B sama dengan C. Jadi A log, kemudian di sini A log, jadi A lognya sama, tinggal BC-nya di sini, maka B itu sama dengan C. Kemudian prinsip yang kedua bahwa P log B sama dengan A log B. Nah, yang sama apanya di sini? Yaitu log B sama-sama dengan log B. Yang berbeda adalah P sama Q-nya. Maka di sini kita boleh tulis bahwa P itu sama dengan Q. Nah, kemudian setelah kita paham tentang prinsip-prinsipnya, di sini kita lihat bahwa logaritma itu mempunyai berbagai macam bentuk ya. Bentuk-bentuknya yang pertama seperti ini, bahwa A log fx sama dengan P, dia akan sama dengan fx sama dengan A dipangkatkan P. Jadi ini merupakan sifat dari logaritma yang kemarin. Kalau dibuat persamaan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi 2 log 3X dikurang 5 sama dengan 4. Nah, dari soal yang di sini kita tentukan siapa fx-nya, siapa A dan siapa P. Fx di sini adalah 3X dikurang 5. A-nya, nah kita lihat A-nya di sini. Berarti A-nya adalah 2. Kemudian P-nya adalah 4. Maka kita tulis di sini 3X dikurang 5, 2 dipangkatkan 4. 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16. Kemudian kita selesaikan dengan cara aljabar, hasilnya adalah 21. Kenapa kok 21? Nah, ini kurang 5 ini pindah jadi ditambah 5, sehingga 16 ditambah 5 hasilnya adalah 21. Kemudian nilai X-nya adalah 7. Dari mana? 21 dibagi 3, maka X-nya adalah 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Kemudian di sini ada contoh yang kedua dari bentuk yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 log 2X kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini sama dengannya 0. Kemudian kita lihat bentuknya tadi, bahwa fx sama dengan A dipangkatkan P. P-nya siapa? 0. A-nya adalah 3. Berarti 3 dipangkatkan 0. 3 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1. Dari sifat eksponen yang kemarin ya. Jadi 3 dipangkatkan 0 itu adalah 1. Kemudian di bawahnya hasilnya 8. 8 dari mana? Kurang 7 pindah menjadi ditambah 7, sehingga 1 ditambah 7 8. Kemudian 8 di sini dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini nanti
diapain kalau di sini kuadrat? Di akar. Jadi hasil dari akar 4 adalah 2 plus minus 2, sehingga kita bisa menulis di sini adalah min 2 dan 2. Kenapa kok di sini bisa ditulis plus minus? Ya, karena kalau 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, kalau min 2 dikali min 2 juga hasilnya 4. Maka yang memenuhi ada 2, yaitu min 2 dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua. Di sini jika ada A log fx kemudian sama dengan B log fx, maka bisa kita tulis bahwa nilai fx itu sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Contoh himpunan, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 4x dikurang 7 sama dengan 5 log 4x dikurang 7. Jadi 4x dikurang 4x dikurang 7 di sini sudah sama. Kemudian berdasarkan bentuknya bahwa fx-nya itu adalah sama dengan 1, maka 4x dikurang 7 itu sama dengan 1. 4x sama dengan 8, min 7-nya pindah menjadi tambah, kemudian hasilnya x-nya adalah 2, hasil dari 8 dibagi 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Ya, bentuk ketiga di sini A log fx sama dengan A log gx. Di sini sama dengan prinsip yang ada di atas tadi, bahwa jika A log-nya sama maka tinggal fx dan gx-nya. Jadi fx sama dengan gx. Kemudian di sini harus ada syarat bahwa fx ini harus lebih dari 0 dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat sama dengan 2 log 2x. fx-nya adalah x kuadrat, gx-nya adalah 2x. Maka kita buat sama dengan, maka kita tulis di sini. Kemudian untuk menyelesaikan, maka kita kumpulkan yang mempunyai variabel x, sehingga x kuadrat dikurangi 2x, ya, 2x-nya pindah ke ruas kiri, sehingga maka ruas kanan tinggal apa? Tinggal 0. Kemudian kita keluarkan atau kita faktorkan nilai x-nya, sehingga x-nya ada di luar, kemudian di sini ada x, kemudian di sini ada 2. Sehingga kalau saat ini kita kembalikan x dikali x hasilnya adalah x kuadrat, x dikali min 2 maka hasilnya adalah min 2x. Sehingga faktor-faktornya atau x-nya kita dapat adalah, yang pertama adalah 0, yang satunya adalah 2. Kenapa 2? Ya, ketika x dikurang 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah 2. Jadi min 2-nya nanti dipindah, hasilnya adalah 2. Nah, jawaban ini perlu diselidiki agar terpenuhi syarat bahwa x kuadrat itu lebih dari 0 dan 2x ini adalah lebih dari 0. Kemudian kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 0, kita substitusikan ke sini ya, ke x kuadrat, 0 kuadrat hasilnya adalah 0, dan 0 itu sama dengan 0, bukan 0 itu lebih dari 0, maka untuk x-nya itu tidak memenuhi. Kemudian kalau kita substitusikan ke sini, nilai 0-nya 2 kali 0, 0,
maka dia sama dengan 0, bukan lebih dari 0, maka X-nya juga tidak memenuhi. Maka dari itu kita coba lagi untuk yang ketika X-nya itu sama dengan 2. Maka kalau kita substitusikan 2 kuadrat itu 4, oh ternyata benar dia lebih dari 0. Kemudian 2x nya kita substitusikan 2 sehingga 2 dikali 2 lebih dari 0, maka dia memenuhi. Maka dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, yang memenuhi adalah X sama dengan 2, 0-nya tidak memenuhi. Maka yang kita tulis adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah 2. Kemudian bentuk yang keempat seperti yang prinsip yang di atas tadi, di awal tadi, bahwa jika fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx-nya sama dengan hx. Kemudian di sini syaratnya ada fx harus lebih dari 0, gx-nya harus lebih dari 0, dan hx-nya lebih dari 0. Jadi di sini ada 3 yang harus lebih dari 0. Contohnya adalah tentukan penyelesaian dari x log x kuadrat, x log 2x ditambah 3. Di sini x adalah fx, x kuadrat adalah gx, 2x plus 3 adalah hx. Cara menjawab adalah di sini gx itu sama dengan hx. Gx-nya tadi berapa? X kuadrat. Hx-nya adalah 2x ditambah 3. Maka kita tulis kembali 2x ditambah 3. Kemudian kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri sehingga dia nanti akan sama dengan 0. Kemudian maka akan bisa kita faktorkan. 2x kita pindah menjadi min 2x, 3 kita pindah menjadi min 3. Kemudian kita faktorkan. Kira-kira faktornya berapa? 3 dan 1 ya. Kalau kita faktorkan hasilnya adalah 3 dan 1. Satunya min 3, satunya adalah 1. Sehingga kita buat x dikurang 3 sama dengan 0, hasilnya adalah 3. X ditambah 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 1. Kemudian jawaban yang diperoleh harus diselidiki dulu untuk memenuhi syarat logaritma dari soal, kira-kira memenuhi atau tidak. Kemudian syarat di sini bahwa x lebih dari 0, maka ketika x sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi. Kenapa kok tidak memenuhi? Ya karena kalau min 1 ini kita substitusikan ke dalam nilai x, kan hasilnya adalah min 1. Min 1 itu kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian karena salah satu sudah tidak terpenuhi, ya maka untuk semuanya berlaku tidak memenuhi, walaupun nanti ketika x kuadratnya memenuhi dan 2x plus 3 nya memenuhi, karena ada syarat satunya yaitu yang fx nya tidak memenuhi, maka untuk yang x sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Kemudian kita coba yang ketiga ya. Kita coba yang ketiga. Ketika x nya sama dengan 3 maka 3. Kemudian ketika x nya diganti 3 hasilnya adalah 9. Kemudian kita kalau x nya di sini diganti 3 maka hasilnya adalah 9 juga. Jadi kalau min 1 ya, kalau seandainya kita telisik kembali min 1 ya, kita masukkan di sini, dia benar plus 1. Tapi kan kalau yang di sini kan dia 0, dia min 1, dia kurang dari 0, maka tidak memenuhi. Kalau yang x-nya sama dengan 3, ini memenuhi, semua itu lebih dari 0. Di sini 3, di sini 9, di sini 9.
ya nilainya lebih dari 0. Karena yang X sama dengan min 1 tadi ada salah satu yang tidak memenuhi, yaitu untuk yang fx nya, maka tidak kita ambil karena tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Yaitu di 3. Nah selanjutnya yaitu bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima ini kita kembalikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Di sini adalah koefisien. A log B nya ini adalah variabel, kemudian dikuadratkan. B nya adalah koefisien, A log B nya adalah variabel, C nya adalah konstanta. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 log kuadrat X ya, gitu ya cara nulisnya kalau di dalam logaritma. Kemudian 2 log X dipangkatkan 5 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cara menjawab ini kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita nanti bermain dengan memisalkan, jadi memanipulasinya itu dengan memisalkan. Nah, kira-kira titik-titik yang di sini berapa nilainya? Nilainya adalah 5 ya, berdasarkan sifat-sifat logaritma yang kemarin kita pelajari. Nah, di sini untuk 2 log X kuadratnya di sini kita pindah ya. Jadi kita buat kurung sehingga memudahkan kita untuk melihat kuadratnya itu ada di luar kurungnya. Kemudian kita misalkan P itu adalah 2 log X, maka diperoleh bahwa 2 log X nya kita ganti P sehingga P kuadrat dikurang 5P ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini ketika sudah seperti ini kita bisa memfaktorkan. Nah, kira-kira hasilnya adalah P dikurang 2 dan P dikurang berapa kira-kira? Oke, dikurang 3. Sehingga nilai P nya adalah 2 atau nilai P nya adalah 3. Nah, kemudian kita uji coba dari 2 dan 3 ini ke dalam bukan kita uji coba, tapi kita kembalikan kembali ya. Kita kembalikan lagi ke dalam 2 log X sama dengan 2, sehingga nilai X nya adalah 2 dikuadratkan. Maksudnya yang di sini hasilnya kan menjadi kuadrat dari siapa? Dari yang atas di sini, sehingga 2 kuadrat sama dengan 4. Di sini adalah 3, di sini adalah 3. Nah, di sini X sama dengan 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 8. Nah, kemudian untuk kalian lebih paham tentang materi yang tadi, di sini ada 10 soal. Silahkan dikerjakan semua. Pak Dio berikan waktu selama 3 minggu ya. 3 minggu untuk menyelesaikan semua ini, sehingga kalian mempunyai banyak waktu, sehingga kalian banyak berlatih. Dan kemudian jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WA. Di sini ada 5 soal. Kemudian yang di sini lagi ada 5 soal. Jadi totalnya adalah 10. Silahkan kalian belajar. Jadi selama 3 minggu menyelesaikan 10 soal ini cukup banyak ya waktunya. Jadi biar kalian paham. Kemudian tugasnya nanti seperti biasa dikumpulkan di e-learning ya. Kalau bisa segera diselesaikan, sehingga kalau nanti e-learningnya error, kalian tidak mengalami ketelatan. Oke, mungkin itu saja dari Pak Dio.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang nanti silahkan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.